Tutorial itu diciptakan untuk mempermudah, tapi tidak untuk tutorial yang satu ini. Kalau udah, telurnya aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar pakai corong merah ini ya guys, biar nggak tumpah-tumpah. Bisa-bisanya dia kepikiran begitu. Hai guys, siapa di sini yang kalau lagi gabut pengennya itu ngemil terus? Cocok banget, resep satu ini bisa nemenin gabut kalian. Langsung aja yuk guys, kita bikin. Pertama, di sini aku udah siapin setengah kilogram kacang tanah. Sebelum diolah, Orang tuh dimana-mana kalau naruh apa-apa di tempat itu tuh dihancurkan, di blender gitu. Dikasih air tuh fungsinya untuk mempermudah menghancurkan bahan makanan yang udah dimasukin dijadiin satu. Ngapa dikeluarin terus dicucinya di luar? Ngapa nggak nyucinya tadi baru dimasukin? kacang tanah. Sebelum diolah, aku mau bilas kacang tanahnya dulu, lalu aku saring dan aku pindahin ke dalam loyang kayak gini. Selanjutnya, aku mau ceplokin 3 butir telur pakai alat pemisah telur kayak gini. Aku ceplokin telurnya satu persatu. Pecahinnya harus hati-hati ya guys, jangan sampai kuning telurnya ikut masuk ke mangkoknya. Tapi kalau udah ada yang jangan sampai kuning telurnya ikut masuk dengan kecampur dengan yang putih. Dia sendiri loh yang ngomong loh. masuk kayak gini, kita masukin aja. Ya kan lu sendiri barusan yang ngomong jangan dicampur. Pakai alat itu fungsinya biar kepisah, jangan sampai kecampur ya guys. Gitu ngomongnya barusan ya. Yang lain. Gak ngapa ya? Ngapa kalian tuh seneng bener gitu minta part 2 konten ini gitu. Kenapa? Bikin cemilan dari tahu yang mekar-mekar cantik banget kayak gini. Pertama-tama tahunya ditetak-tetak seperti ini dan alasin sumpit supaya nanti tuh nggak putus ya guys. Selanjutnya aku udah punya wortel yang ini cantik banget, wortelnya imut-imut gitu. Aku kupas dulu kulitnya. Setelah itu aku kerat-kerat seperti ini supaya nanti wortelnya tuh bentuknya bunga dan lucu banget kayak gini. Lalu diiris tipis-tipis hingga membentuk bunga kayak gini. Beneran sih ini Tumben waras deh. cantik banget. Tapi karena aku nggak mau bikin sayur sop, aku bentuk lagi jadi kotak-kotak kecil aja. Apa nggak berubah pikirannya tuh setelah udah dibentuk jadi bunga gitu loh? Gak dari awal aja. Para bocil dari anaknya mamah mertua. Wait a minute. Akhirnya gitu ya, setelah sekian lama tuh ada 1 minggu aku nggak upload DBM lagi gitu. Yang kita tunggu adalah corong, bukan sebarang corong. Are you? Pagi-pagi udah request minta dibikinin sarapan yang satu ini. Oke, langsung kita bikinin aja yuk. Cukup pakai bahan yang ada di rumah aja. Pertama, di sini aku ada biskuit yang mau aku keluarin isiannya dulu kayak gini. Udah gitu, isiannya kita sisihkan dulu ya guys. Dan lanjut, biskuitnya ini mau aku susun ke dalam loyang cetakan kayak gini. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku mau simpan 1 butir telur ke dalam ulekan, sambil di pinggirannya aku mau taburin gula pasir pakai corong merah ini guys. Karena telurnya bocor, jadi aku mau keluarin aja semua isiannya. Lalu aku ulek gula dan telurnya sampai tercampur merata. Kalau udah, telurnya aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar pakai corong merah ini ya guys, biar nggak tumpah-tumpah. Enggak, lo itu juga tadi kan wadahnya tuh gede gitu, nggak akan tumpah nggak? Aku pengen hasilnya nanti lebih berwarna, jadi aku mau ceplokin lagi 1 butir telur. Ini gue kasihan nih sama ini. Masaknya emang nggak seberapa, yang nyutinya yang banyak. Disusul 1 sendok makan madu dan setengah sendok teh vanili. Udah gitu tinggal diaduk aja dengan whisk sampai semua bahannya tercampur merata. Nah selanjutnya aku mau masukin 90 gram tepung terigu sambil disaring kayak gini. Orang mah udah disaring, udah saringannya gini aja gitu, jangan gini. Tapi kalau kalian orang yang gak sabaran, kalian bisa langsung masukin aja ya guys. Terakhir tambahin setengah sendok teh baking powder dan sedikit air, lalu aduk sampai tekstur adonannya kayak gini guys. Gak, tadi yang disaring air anjir. Yang disaring air. Udah gitu aku mau tutup adonannya lalu diamkan 10 menit. Nah sambil nunggu kita eksekusi biskuit yang tadi guys. Dalam plastik kayak gini, kemudian aku Gak gini. Cetakan adonan yang dipakai untuk naruh biskuit tadi buat apa? Buat apa disusun jadi muter-muter begitu? Buat apa? Kalau ujung-ujungnya lo masukin plastik, dikeplek. mau tumbuk-tumbuk sampai halus. Oke, kalau udah jadi bubuk biskuit kayak gini, lanjut aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar sambil disaring kayak gini guys. Nih abis ini ditumplak ini sama dia nih. Pastiin beneran bubuk biskuitnya. Udah, aku mau ceplokin 1 butir telur yang ternyata masih segar banget loh. Gini mbak, maksudnya gimana ya? Itu fungsinya corong merah apa sih? Hey, that's pretty good. Loh guys, nah selanjutnya masukin 80 ml susu cair.
Kalau susu bubuk mah masuk akal ya, masuk akal ya. Jadi kan mungkin ada semut atau ampas susu yang memang harus dipisah dengan air gitu kan. Dia sendiri yang bilang susu cair. Ngapa dipakein begituan? Tambahin setengah sendok teh baking powder, lalu aduk sampai merata. Lalu aku mau tutup dan diamkan 10 menit kayak adonan sebelumnya. Nah, untuk adonan pertama udah 10 menit nih guys. Aku mau pindahin ke dalam botol pakai corong merah ini biar nggak tumpah-tumpah. Nah, ini bener. Untuk adonan yang kedua juga sama ya guys. Kalau udah 10 menit kita pindahin ke dalam botol sambil disaring kayak gini. Kalau adonannya udah siap tinggal kita tuang aja ke dalam teflon anti lengket. Dan selama memanggang cukup pakai api kecil aja ya guys. Oh iya, kalau adonannya berpori dan pinggirannya kering kayak gini, kita balik ya guys. Panggang lagi sebentar lalu angkat. Nah, kalau udah mateng kita tunggu agak dingin dulu guys. Dan lanjut untuk isian biskuitnya tadi, aku mau campurin dengan buttercream lalu aku aduk sampai semuanya tercampur merata. Terus aku mau jadiin topping. Nah, untuk adonan yang original aku mau kasih topping selai coklat kayak gini. Dan yang satu lagi aku mau kasih topping krim tadi. Kalau udah dikasih isian topping, kita tutup aja sambil pinggirannya dipijit-pijit kayak gini guys. Belah tengah dulu kuenya biar bisa lihat dalamnya kayak gimana. Dan ini dia kue dorayaki buat sarapan para Bener kata aku sih, emang dia itu sebenarnya jago masaknya. Selain jago masak juga jago bikin kesel yang nonton. Kali ini aku mau masak kesukaannya mama mertua dari adik iparnya suamiku. Nah, Mama mertua dari adik iparnya suamiku. Suaminya dia punya mama mertua. Berarti mama mertuanya suaminya dia nenek lu. Ya gitu kan. Ya gak sih? Iya neneknya benar. Mama mertua suaminya. Mama mertua suaminya. Masa dia gimana? Ntar kita ulang lagi guys. kali ini aku mau masak kesukaannya mama mertua dari adik iparnya suamiku. Mama mertua dari adik iparnya suamiku. Mama mertua adik iparnya suamiku. Kamu jadi bego ya? Mama mertua adik ipar suamiku. Oh, suaminya dia punya adik ipar. Terus punya mertua. Punya mama mertua. Jauhnya. Gitu kan? Iya. Ribet banget. Hanya mama mertua dari adik iparnya suamiku. Nah, ini pertama kita susun daun pisang yang dibentuk mangkuk. Lalu Kita tuangkan 1 butir telur masing-masing mangkuk daunnya. Sumpah. Setelah itu kita Fungsinya daun dicetak di situ 4 biji apa? tuangkan semua di dalam wajan satu persatu. Lanjut aja, aku tambahkan cabai merah, bawang ungu, bawang putih, tambahkan daun bawang serta wortel. Lanjut diaduk-aduk sampai rata, tambahkan kaldu dan garam, lalu diaduk-aduk lagi. Setelah itu aku mau tuangkan di dalam loyang kayak gini. Kalau udah dituangkan semua, lanjut aja di sini mau aku kukus ya. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Kalau udah matang kayak gini, di sini aku mau taruh di nampan warna merah kayak gini. Nah, kalau udah jadi, aku mau potong-potong. Nah, kalau udah dipotong semua, lanjut di sini telur yang udah kita kukus tadi kita becek. Ya Cing, lu aja Cing yang ngomong Cing. Oh dia gak ngomong, dia coba bengong deh. Oh, di atas daun pisangnya udah bersihkan, kita belum. Nah, ini kita kunci dulu ya. Yuk kedua sampai telurnya habis. Lanjut aja yuk di sini aku mau tuangkan beras, kemudian aku tambahkan juga es batu, lalu aduk-aduk bersih ya. Setelah itu Ya cuman dia doang emang. Cuman dia doang sama adik iparnya suaminya, mamanya gitu yang masak nasi pakai es batu. Alasan dia karena di rumah nggak ada air. Nggak mungkin lu punya es batu kan bikinnya pakai air. Waktu aku kecil sering banget dibikinin menu ini sama ibunya Iya, dicampur es batu. Nggak dikupas dulu nggak. besan mama mertua. Udah ada. Ah, nih aku senang nih mencari silsilah keluarganya yang sangat ribet. Waktu aku kecil sering banget dibikinin menu ini sama ibunya besan mama mertua. Ibunya besan mama mertua. Besan, ibunya besan. Ibu dia. Ibu dia. Ibu dia. Kok gitu sih? Kita cermati lagi. Kecil sering banget dibikinin menu ini sama ibunya besan mama mertua. Ibunya besan mama mertua. Ibunya besan dia. Ibunya mama mertua. Loh kok mama mertua? Ya mah dia kan dia mertua. Apa sih Cok? Ribet. Udah ada labu kuning, aku siram pakai es batu, lalu pakai garam laut dan ditusuk-tusuk kayak gini. Nah, kalau udah ditusuk-tusuk kita diamkan lalu kita siram Bang. Ada air, gak usah pakai es batu. Ngapa nggak disiram air dari awal? pakai air panas mendidih. Udah gitu air panas dicampur sama es batu. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut aja nih. Tusuk giginya kita cabutin satu persatu ya. Stop it. Get some help. Fungsi es batu dicampur air panas apa? Terus fungsi tusuk gigi dimasukin ke situ buat apa? Nah, ini labu kuningnya kita belah ya. Kemudian Dari awal aja dibelah, nggak usah dimasuk-masukin wajan. kita potong-potong. Kalau udah dicuci bersih, ini labu kuningnya kita kukus selama kurang lebih 10. Aman.
Nih gara-gara dia nih, jadi sekarang tuh aku ekspektasinya tuh patah-patah gitu. Jangan-jangan tuh kukusnya tuh dia pakai es batu. Sampai 20 menit. Nah, kalau udah matang kayak gini, lanjut aja nih labu kuningnya kita becek-becek sampai halus. Mending tadi dipotongnya tuh gede-gede, lu masukin ke sono dikukus. Gak usah pakai es-esan. 20 menit matang, keluar langsung dibecek-becek. Nunggu labunya dingin, aku mau siapkan tepung ketan. Awas sampai dibalik lu. Kita saring kayak gini, lalu tambahkan juga tepung tapioka. Nah, kita saring-saring biar lembut seperti sutra. Oh, benar. Tumben. Kalau udah kita pipihkan atau kita ratakan seperti ini. Lanjut kita parut pakai parutan kayak gini. Kenapa kali diparut? Kak, nih coba tanya makmu lah ya. Tanya makmu, mak punya temen yang kerjaannya marutin tepung nggak? Dia doang nih tepung diparut. Nah, kalau udah diparut-parut kayak gini, kita aduk-aduk. Lalu taburi dengan suiran daun pisang. Itu kan alasnya daun pisang. Kalau udah kita pindahkan ke wadah kayak gini atau wadah baskom. Nah, kalau udah ini daun pisang tadi kita pungutin satu persatu. Gak usah ditabur kalau ujung-ujungnya mau dibuang. Lanjut aja, ini labu kuningnya udah dingin, kita masukkan, kita campur ke dalam tepung ketan tadi ya. Nah, kalau udah masuk semua, kita uleni di sini, kita uleni sampai benar-benar kalis. Kalau udah kalis kayak gini, aku mau pipihkan di roll kayak gini ya. Kalau udah pipih, lanjut aku mau cetak bunga kayak gini biar lucu gitu. Nah, ini udah dicetak, ini samping-sampingnya yang nggak kepake kita sisihkan dulu. Nah, ini dia bentuk bunganya. Setelah itu kita susun meninggi kayak gini. Selanjutnya aku belah jadi Gak usah dicetak, gak usah pula disusun, gak usah juga diomong cetakannya hasilnya cantik, gak usah. jadi 4 bagian kayak gini, gunanya untuk mempermudah pembentukan bulat-bulat kayak gini. Kalau mau dari bentuknya bulat-bulat dari awal tidak usah dicetak. Dia punya laki nggak ya? Lakukan berulang sampai adonannya habis ya dibulatinnya. Lanjut aja nih, aku mau masukkan gula merah yang udah diiris-iris, tambahkan daun pandan dan siram pakai air secukupnya. Oh, positif thinking aja lah, kita positif thinking aja lah. Gue gak mau berspekulasi aneh-aneh. Mungkin aja airnya kotor, makanya disaring gitu. Dah emang ngikutin alur pikiran dia aja gitu, jangan ngikutin alur pikiran orang normal. Diaduk-aduk sampai gulanya larut ya. Kalau udah mendidih, baru deh kita cemplungin satu persatu bulatan yang udah kita bikin tadi. Diaduk-aduk sampai rata ya. Kalau udah mendidih biar mengental, aku tambahkan larutan tepung tapioka. Diaduk-aduk sampai mengental kayak gini ya. Lanjut aja nih, aku mau bikin kuah santannya. Udah ada santan cair, tambahkan daun pandan, tambahkan garam, kita aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya, lalu kita sajikan. Nah, ini udah jadi nih, lalu kita siram pakai kuah santan. Enak loh, sebenarnya enak loh sebenarnya. Cuman memang prosesnya aja yang nggak enak.